Engkau Yesus yang sudah memilih kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku
ajaib. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar dengan iman. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mengundang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, nyatakan kepada Tuhan. Dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan dia besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dia layak menerima sembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku menyanyi, Kau besar. Layak disembah, ya Allah yang layak menerima segala sembah kita. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, amin. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Percaya bahwa Allah kita besar? Saya rindu bertanya, jemaat mempelai Kristus yang mau berbahagia menjadi milik Tuhan, coba angkat tangan kita. Haleluya. Ku berbahagia
karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku gadisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, rohku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Kami mau terus memuji Engkau, Yesus. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita nyatakan. Diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saya rindu mendengar Bapak Ibu dikasih Tuhan, memuji Tuhan. Katakan. Yakin. Amin. Tuhan mendengar setiap seru. Berbahagia menjadi milik Kristus. Haleluya. Aku gadisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, rohku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh Dalam tangan siapa? dalam Tuhanku, Dalam Tuhan hati kita teguh. hatiku teguh. Amin.
berbahagia menjadi milik Tuhan. Amin. Menjadi umat-umat yang ditebus dan dibaharui oleh Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mendewasakan kita, mempersiapkan kita menjadi mempelai-mempelai Kristus. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti
Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kau sudah menerima persembahan hati kami, pujian kami. Sama seperti pujian ini, biarlah kami menjadi hamba-Mu yang setia sampai akhir kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan boleh semakin meneguhkan kami. Kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh setia dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan luar biasa. Berkati mereka, pakai mereka di hari-hari mendatang. Supaya mereka lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa dalam melayani Tuhan. Dan ini tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Ini hamba-Mu yang penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan ini. Kayaknya Roh Kudus sendiri akan mengurapi hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Urapi sidang jemaat-Mu semuanya, supaya boleh mengerti. Dan hamba-Mu boleh menyampaikan dengan sederhana. Dan kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Menerangi langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Berkenallah Bapa di sorga. Berbicaralah Tuhan Yesus, urapi kami semua Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang reignite. Apa itu? Re itu mengulangi ya. Ignite itu menyalakan. Ini seperti menyalakan kembali, membangkitkan gairah lagi, ya membangkitkan semangat kembali. Sesuatu yang hebat itu bertahan karena ada passion. Passion itu seperti gairah yang memberi energi. Passion itu membuat yang dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Passion itu, gairah itu membuat kita terus maju. Enggak bosenin, enggak monoton, enggak rutinitas. Gairah itu yang membuat, dan sekarang ada banyak beberapa bangsa suka berperang. Gairah itu juga membuat orang, saudara yang suka jalan-jalan, explore, kita belum pergi ke sana, kita belum pergi ke sana. Gairah itu juga yang membuat ilmuwan mau lembur berbulan-bulan, bertahun-tahun menemukan sesuatu yang baru. Gairah itu juga yang membuat atlet dari atlet biasa menjadi champions, juara dunia. Gairah itu juga yang membuat, ingat ya saudara waktu muda kejar pasangan saudara. Wah, dan itu yang membuat kita bertahan. Tapi kalau itu, gairah itu, passion kita itu sudah mulai redup. Apalagi dalam pelayanan Tuhan. Apalagi dalam ibadah Tuhan. Itu yang paling berat saudara. Ada satu nas kebenaran firman Tuhan dari kitab, bisa diklik, enggak bisa jalan ini. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Oke. Kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayatnya yang ke-11. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, dalam bagian yang pertama ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, dalam Alkitab kita perjanjian baru dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu kata kendor itu dipakai okneros. Ngomong sama-sama okneros. 2, 3. Okneros. Okneros ini, kalau sudah lihat gambar itu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Ini sama seperti, hai kamu hamba yang jahat dan, di sini dipakai kata yang sama, okneros.
malas. Hamba yang mengubur talentanya. Tuhan kasih kita talenta untuk melayani Tuhan, tapi nggak dipakai. Janganlah kerajinanmu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Okneros, malas, ditunda-tunda. Kalau bahasa Jawanya itu melaku tumuk-tumuk. Kayak orang malas itu, kakinya diseret-seret, nah itu ya. Itu seperti okneros. Kadang-kadang kita tahu kita nggak boleh seperti itu. Tapi tanpa sadari kita melakukan hal yang seperti itu. Dalam bagian yang kedua, tapi dibaca semuanya lagi dari depan ya. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, disinilah namanya reignite, nyalakan kembali. Nyalakan kembali passionmu, nyalakan kembali semangatmu. Kalau saudara belajar teologi pasti tanya, ini yang dinyalakan tuh roh kita atau roh kudus? Memang dalam bahasa asli tidak ada huruf kecil, huruf besar. Semuanya ditulis sama yang persis ya. Mau Tuhan, mau Yesus, mau Allah, semuanya pakai huruf kecil. Ya. Tapi apa yang kita lihat di sini, ini bicara dari konteks. Biarlah roh kita. Nyalakan kembali semangatmu itu. Nyalakan kembali passionmu lagi. Nah, kata menyala ini kata-kata CO. CO ini seperti kalau saudara godok air ya, dan sudah mulai belukuduk, tambah lama tambah banyak. Nah, itu CO. Biarlah rohmu terus mendidih. Tapi jujur, tahu firman, tapi kita nggak melakukannya. Kenapa? Kenapa kita jadi padam dalam pelayanan kita? Kenapa kita nggak semangat lagi kebaktian? Kenapa kita tidak lagi suka baca Alkitab? Kenapa kita sudah menjauh dari Tuhan? Kenapa kita nggak suka doa lagi? Kenapa rohani kita kedodoran? Saya ingin membagikan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan pendeta yang namanya Rick Warren. Dia seorang gembala sidang di Saddleback di Amerika Serikat. Ada 7 pembunuh yang memadamkan api kita. Api rohani kita, api pelayanan kita, ya, api kita kepada Tuhan. Baca yang pertama, yang kuning dibaca. 2, 3, jadwal yang tidak seimbang. Ulangi lagi, 2, 3, jadwal yang tidak seimbang. Ada 2 ekstrim. Di sisi ekstrim yang satu, jadwal yang tidak seimbang karena kita orangnya super sibuk. Saudara tahu, tidak ada orang tidak sibuk seperti kita ya. Semua orang dari kita sibuk. Saudara mungkin sibuk ngurusi kerjaan, sibuk ngurusi keluarga, sibuk ngurusi rumah tangga, sibuk ngurusi bisnis saudara. Jadi kalau jadwal kita terlalu padat, tiba waktunya jam kebaktian, tiba waktunya kita latihan, tiba waktunya kita doa, tiba waktunya kita baca Alkitab, dan kita sudah terlalu capek untuk itu semuanya. Kalau badan kita capek, pikiran kita capek, lalu kita dalam bahasa kerennya itu malas lapo-lapo. Jadwal yang tidak seimbang seperti ini. Tapi ada ekstrim yang sebelahnya. Itu orang super sibuk. Jadwal yang tidak seimbang yang di sini adalah kita terlalu nganggur. Super duper nganggur. Bukan berarti saudara pengangguran, tidak. Mungkin ada saudara yang
punya bisnis, bisnisnya sudah jalan, saudara tinggal datang ke kantor, ke usaha saudara, ya cuma dilihat 1 jam, setengah jam, oke semua sudah beres ya, oke bye-bye, tak tinggal. Dan saudara tidak melakukan apa-apa. Ingat, Alkitab saja mengajarin kepada kita, untuk segala sesuatu ada masanya, musimnya. Sekarang mulai masuk musim hujan. Ada musim panas, ada musim hujan. Hidup itu sama seperti itu. Tuhan mengatur ritme hidup kita. Saudara tidak bisa berkata, aku kepingin hujan terus. Saudara nggak bisa berkata, aku pengen panas terus. Hidup itu ada input, ada output. Ada kerja, ada istirahat. Ada kerja keras, ada namanya healing. Harus seimbang. Ada kerja dunia, ada kerja buat Tuhan. Melayani Tuhan. Satu ayat di Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Versi firman Allah yang hidup. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Sesungguhnya Allah ingin agar orang yang dikasihinya mendapat istirahat yang layak. Ini dalam Alkitab terjemahan baru, ia memberikan kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Ingat ya, terlalu banyak kerja, saudara capek, lalu saudara kehilangan gairah. Terlalu nganggur, saudara gampang bosen, lalu sama-sama berujung kepada gairah. Banyak kerja, kata Mazmur ini, kurang istirahat, passion saudara, energi saudara sudah habis. Makanya kenapa jasmani dan rohani kita ini harus seimbang. Kadang-kadang kalau sudah terlalu capek, kadang-kadang kalau sudah terlalu bosan, saudara nggak mau peduli apa-apa lagi. Apa solusinya? 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7b. Ayo kita baca. 2, 3. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Obatnya 1, keseimbangan. Balance. Pergunakan waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya tetap sehat secara rohani. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara semuanya, zaman sekarang ini sudah banyak orang namanya sadar kesehatan. Wah, saya lihat para profesional muda pulang kerja nge-gym. Ya. Mungkin saudara ada yang pulang kerja main futsal. Hati-hati jangan terlalu capek, bahaya serangan jantung. Tapi prinsipnya sederhana ya. Semua orang sadar kesehatan. Tapi jangan lupa harus seimbang. Kalau jasmani kita sehat, rohaninya juga sehat. Otot-otot rohani kita mesti dikuatkan. Kenapa kita redup? Kenapa kita sepertinya hampir mati? Aku kok gak sedekat dulu lagi ya sama Tuhan. Karena engkau gak seimbang. Yang kedua, 7 pembunuh yang memadamkan passion rohani kita, pelayanan kita. Baca nomor 2. 2, 3. Karunia rohani yang tidak digunakan. Ayo kita baca. 1 Petrus, bisa diklik itu bantu. Oke. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 versi mudah dibaca. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu masing-masing
telah menerima karunia rohani dari Allah. Allah telah menyatakan anugerahnya dengan berbagai cara. Dan kamu adalah hamba yang bertanggung jawab untuk mempergunakan pemberian Allah. Jadilah hamba yang baik dan pergunakanlah pemberian yang ada padamu untuk saling melayani. Baca lagi poin nomor 2. 2, 3. Karunia rohani yang tidak digunakan. Saya mau cerita dulu. Ketika kita lahir, saudara Kristen atau tidak Kristen, saudara dikasih Tuhan namanya satu. Bakat. Mama saya bakat main musik. Papa saya nggak bakat main musik. Walaupun dia gembala, mama saya ibu gembala. Tapi bakat musik mama saya itu turun ke saya. Saya di gereja dulu main bass. Saya di gereja dulu main trompet sebelum sakit stroke ini. Lalu saudara nggak perlu jadi Kristen, semua orang punya bakat. Misalnya ada mama-mama pintar masak, bakatnya turun sama anak. Tapi ketika saudara menjadi orang percaya, orang yang Kristen, yang percaya kepada Yesus, yang lahir baru, saudara dapat lagi satu, namanya karunia roh. Bilang, 2 karunia roh, 2, 3, karunia roh. Nah, karunia roh itu minimal semua orang dapat satu. Dan saya merasa bahwa karunia roh saya yang menonjol, yang Tuhan kasih sama saya adalah karunia ngajar. Makanya gaya khotbahnya ya gaya orang ngajar. Dan karunia itu Tuhan kasih sama saya untuk dipakai, memberkati. 3 minggu lalu saya ngajar kelas Jogja, kelas doktoral. Minggu lalu saya menguji 2 hari mahasiswa doktoral. Wow, bisa dibayangkan ya. Pagi ngajar jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Wah, rasanya capek. Tapi senang. Hati sukacita. 2 bulan lalu saya dimintai seorang teman. Pak, aku ngumpulin pendeta-pendeta. Sekarang Bapak bisa bantu saya ngajar pendeta-pendeta? Oh siap, saya bilang gitu. Tapi Pak, saya tahu gak usah bilang apa-apa. Berangkat sendiri, biaya sendiri, cari makan sendiri, cari hotel sendiri, dan bawa bahan kan. Ya itu Pak maksudnya ya, oke. Saya senang, karena saya bisa ngajar pendeta-pendeta, 30-40 pendeta, kapan hari 50 pendeta. Itu karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Karunia roh itu Tuhan kasih supaya saya berkontribusi untuk keuntungan bersama. Kalau saya skip, saya nggak pakai karunia itu, maka gairah kita mulai redup. Tuhan kasih bukan supaya kita tidak melakukan apa-apa. Ingat ya, saya balik lagi di sini. Masih ingat? Kalau Tuhan kita kasih kita karunia, lalu kita cuma mengubur, bukan saja Tuhan mengutuk kita, kamu hamba yang jahat dan malas, mematikannya. Tapi ingat, itu yang membuat kita, passion kita kehilangan fokus. Ada penelitian, kalau saudara bekerja. Penelitian ini mengatakan bahwa ketika seseorang bekerja, dan pekerjaannya itu kebanyakan tidak sesuai dengan bakatnya, maka pekerjaan itu akan membuat orang itu bosan. Tak kasih contoh, satu lagi. Misalnya, saya sering kali mendengar, lihat di YouTube ya, ini seorang pegawai, jabatannya tinggi, yang satu di BUMN, yang satu di perusahaan ini, yang satu di perusahaan ini. Gajinya sudah di atas 25 juta. Saya pikir itu yang diimpikan anak-anak muda sekarang kan. Tapi tiba-tiba dia berhenti.
Lalu dia memulai usaha baru yang kecil, entah itu di desa, entah itu di pinggir kota, dan semua orang yang mengenal dia pasti berkata, maaf, kasar, goblok ini. Kerjaan enak, gaji besar, kau ditinggal. Kenapa? Karena penelitian mengatakan bahwa ketika bakatnya, karunianya, talentanya nggak dipakai, maka 30% orang akan skip. Tapi yang luar biasa, dia memulai usaha yang dia sukai dari dulu. Setahun, 2 tahun kemudian penghasilannya sudah 2-3 kali yang dia tinggalkan. Prinsip ini terapkan dalam kehidupan kita. Macam-macam Tuhan kasih kita karunia. Ya, karunia melayani, karunia menasehatin, ya. Saya karunia mengajar, ada yang karunia menginjil. Belasan karunia itu, dan tragis sekali orang Kristen apinya padam. Karena dia tidak pakai karunia itu. Yang ketiga, 7 pembunuh yang memadamkan passion pelayanan kita, rohani kita. Baca nomor 3, 2, 3. Dosa yang tidak diakui. Ayo kita baca Mazmur 38 ayat 5 lalu lompat ayat 9 yang ada di situ. 2, 3. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya itu seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Baca lagi nomor 3. 2, 3. Dosa yang tidak diakui. Ingat ya. Kalau saudara punya dosa, melakukan dosa. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Di Alkitab semuanya sama. Dosa itu akan menekan saudara seperti Alkitab ini katakan. Tak kasih contoh ya. Adam dan Hawa. Di Taman Eden biasa di pasal 2 berbicara sama Tuhan. Di Kejadian pasal 3 ketika mereka berdosa sama Tuhan, mereka langsung lari. Ketika dengar Tuhan berjalan di Taman Eden, mereka berdua bersembunyi. Prinsip yang sama dalam Alkitab bicara kepada saudara dan saya. Kesalahanku menimpa kepalaku, jadi beban berat, terlalu berat. Aku kehabisan passion, aku kehabisan energi. Jadi ketika kita berdosa dan tidak mau beresin, tidak mau diakuin, kita mulai lari. Ninggalkan Tuhan, ninggalkan kebaktian, ninggalkan pelayanan, ninggalkan jam doa kita, ninggalkan kesetiaan kita pada Tuhan, mulai gak suka firman Tuhan, mulai gak suka baca Alkitab. Lalu tahap yang kedua, kita mulai merasionalisasi. Lalu kita pikir, tapi aku gak dewean kok. Itu sih itu, bodoh. Itu tuh orang itu, bodoh. Sehingga kita merasa bahwa ini bukan masalah besar. Semua orang melakukannya. Tapi tahap ketiga, ketika kita mulai sendiri, tenger-tenger di kamar atau di mana, rasa bersalah itu mulai datang lagi grogotin kita. Lalu yang keempat, merampas semuanya dan akhirnya padam. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 kita baca 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa harus segera diakui. Kalau kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, berarti kita setuju sama Tuhan.
Tuhan, aku setuju sama Engkau. Apa yang aku lakukan itu dosa, itu salah. Aku mau jalan yang Engkau inginkan Tuhan. Nah, kebanyakan dari kita tahu itu dosa. Kebanyakan dari kita juga tahu harus diberesin, harus diakuin. Tapi masalahnya kita suka nunda-nunda. Tuhan, aku belum siap Tuhan. Besok saja Tuhan. Besok Roh Kudus ketok-ketok hati saudara. Halo, gimana? Tuhan, gak sanggup. Minggu depan Tuhan. Minggu depan lagi Roh Kudus bicara sama kita. Halo. Kita berdiri lagi. Tuhan janji. Terakhir bulan depan Tuhan. Gairah saudara, passion saudara kepada Tuhan itu pasti redup, pelan-pelan redup. Yang keempat. Baca. Nomor 4. 2, 3. Konflik yang belum terselesaikan. Nah, ini yang membuat passion kita redup. Konflik itu menguras energi kita. Nah, sekarang bayangkan. Ini hari Minggu pagi. Ibadah kita kan jam 9 kan? Setengah 7, jam 7 saudara bangun. Kebaktian. Mandi, siap-siap. Ada yang sarapan, ada yang enggak. Jam 8 mau berangkat. Tukaran sama pasangan saudara. Eker. Nah, saya tanya sekarang. Ke gereja apa enggak? Loh, gak jawab. Ke gereja apa enggak? Terima kasih atas kejujurannya. Ada yang jawab, ke gereja. Jelas ke gereja. Karena bertugas pelayanan. Kok ditakoi, kok gak datang? Jadwalmu lo yo. Kita lah. Mau jadi aser kek, mau jadi offering, mau jadi singer. Tapi kalau bukan jadwal, wah itu repot itu. Mungkin kita sudah siap, oke. Pokoknya apapun yang terjadi, aku mau lihat Tuhan. Wah, bagus. Tapi ada konflik yang tidak bisa kita hindari. Kita mau baikan, tapi orang itu gak mau baikan sama kita. Nah, dilalah. Ini ibadah minggu, pelayanan. Saya pinjam ya, ini HP ketinggalan di sini, tak punya WL ini. Lihat jadwal. Loh, wah aku sak barengan ambek orang kurang ajar iku ya ambek aku ya. Saya tidak tahu siapa yang ngatur di sini jadwal. Lalu saudara berkata, pokoknya, ojo sampai yo, aku gak gelem barengan ambek wong iki. Ojo sampai amit-amit jabang bayi. Pokoknya digandeng lagi, aku pindah gereja. Ngancam saudara, ini ngancam Tuhan saudara. Ayo kita baca. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. 2, 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Yang bawah Ayub 18 ayat 4a. 2, 3. Amarahmu hanya menyiksa dirimu sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak selesaikan konflik, di sini tuh berdodok saudara ya, umap. Bukan umap untuk Tuhan, tapi umap untuk emosi kita. Aku ini mangkal Tuhan. Kapan hari aku sudah ngasih tangan. Gak direken. Aku sudah merendahkan diri. Kebaktian noleh.
Wong iki teko meneh. Jadi kebaktian tuh mau nyanyi itu disuruh bersuka cita, ngelirik titik mangkel lagi saudara ya. Ngelirik titik mangkel lagi. Kira-kira obatnya apa saudara? Obatnya cuma satu. Pengampunan. Ulangi, 2, 3. Lemas semuanya ini saudara, sing banter. 2, 3. Tuhan itu mengenal kita. Dia yang menciptakan kita. Kita ini orang yang gak bisa nyimpan kebencian, iri, kemarahan. Itu akan menyakiti dirimu sendiri. Bahkan orang yang kita mangkel. Pernah datang ngomong sama saya. Pak, aku ini gak ngerti. Aku ini kok dimusuhi ya. Salahku itu apa? Ingat ya. Obatnya cuma satu. Apa tadi tuh? Loh kok lemes. Baca yang keras. 2, 3. Ngampuni itu gampang apa? Gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Susah. Tapi harus dilakukan. Kalau tidak bisa ngampunin, saudara akan padam. Yang kelima, apa pembunuh yang memadamkan passion pelayanan kita, rohani kita? Baca nomor 5, 2, 3, menyendiri. Ayo kita baca, versi mudah dibaca, Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. 2, 3. 2 orang lebih baik daripada seorang diri. Apabila 2 orang bekerja sama, mereka akan mendapat lebih banyak dari pekerjaannya. Jika 1 orang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Orang yang sendirian, jika ia jatuh, tidak ada yang menolongnya. Jangan soliter, jangan menyendiri. Kita ini butuh pendukung. Amin. Yesus saja mengutus muridnya harus pergi berdua-berdua. Kenapa? Nah seperti ayat ini. Kalau yang lain down. Kalau saudara nggak sendiri, temannya yang satu bisa ngangkat. Ini misalnya contoh, tak kasih contoh yang paling gampang. Saya enggak kata Robert, di mana Pak Robert ya? Kok pindah sana? Biasanya lu kono kok pindah situ saudara ya. Atau mungkin mangkel gak mau ketemu saya saudara. Enggak saudara, itu sahabat saya saudara. Misalnya saya sama Pak Robert sama-sama pelayanan. Lalu saya kecentok sama si A. Lalu ngomonglah saya sama Pak Robert. Karena ini kan bestie saya ya. Bet, aku barusan kecentok ambil orang itu Bet. Nah, kalau sahabatnya rohani pasti berkata, wis ayo sembahyang di doano. Tapi repotnya dek besti ini podo ndableke saudara. Podo gak kontok, aku ikon kecentok, aku ingin kecentok. Nah, itu repot saudara ya. Ingat, Alkitab bilang sama kita, kalau kita lagi down, kita lagi tersandung, kita butuh orang yang mendukung kita. Ada firman Allah yang hidup Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. 2, 3. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan jangan lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Ada masa-masa yang sulit ketika kita beribadah, bergereja, melayani. Makanya
Saya kalau di rumah, malam ya biasanya ya, sama istri, sama anak. Ya, anak nomor 1 sudah tinggal di tempat lain karena sudah menikah. Tinggal anak nomor 2. Ya, lagi kerja, lagi menyelesaikan MTH-nya. Dan kalau sudah malam, anak saya masih kuliah. Sudah berarti doa suami istri. Kadang-kadang kami pulang, pelayanan atau apa baru pulang sampai rumah tuh jam 11. Wah, wangopnya dibanter-banter gitu saudara ya. Lalu saling lihat. Bayang gak? Pastilah. Baca Alkitab. Nah kami punya kebiasaan satu hari itu minimal baca Alkitab itu 5 pasal. Tapi kalau Mazmur wah bisa 10 pasal itu saudara ya. Kadang-kadang kalau sudah badan capek gitu. Baca Alkitab gak? Baca, wajib. Di muka baca Alkitab ya. Kalau saya lemah, Mam, sesuk ya Mam. Kak, Pak Gembala, kita baca Alkitab Pak Gembala. Oh iya siap Bang gitu. Ingat ya, saling nguatin seperti itu. 30 tahun jadi gembala sidang, saya melihat pola yang bisa diprediksi. Yang pertama itu mulai bolos, banyak off. Lalu nomor 2 mulai berhenti setia, macam-macam alasannya. Lalu yang ketiga mulai dingin dan akhirnya hilang. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita butuh orang yang dekat sama kita. Perhatikan ya, kalau sudah ada kebaktian, makanya kenapa saya percaya, Pak Robert percaya duduk di situ. Kebaktian noleh kan, lihat kanan kiri. Loh, mana ya ibu yang di sebelah sini? Pulang gereja di WA, Bu, kenapa enggak ke gereja? Nah itu saling nguatin. Nomor 6, kita terbatas waktu kita. 7 pembunuh yang memadamkan passion pelayanan. Nomor 6 baca, 2, 3, kehilangan arah tujuan. Sekali lagi, 2, 3, kehilangan arah tujuan. Nah, di sini ada anak sekolah. Kalian sekolah pagi atau sekolah malam? Sore? Sekolah pagi. Oke, saya tanya yang dewasa. Siapa yang di sini setiap pagi, mau jam 7 kayak mau jam 6, mau jam 8, terserah jam 9 harus bangun dan buka toko atau kerja atau kantor. Harus wajib Senin sampai Jumat. Angkat tangan. Oh, udah ada orang kerja di sini ya. Oh, punya usaha semuanya ya. Oke. Atau malu-malu. Oke, nomor 1. Kira-kira ini jam 6 pagi. Hujan masih deras. Hawanya dingin sekali. Dan saudara masih di selimut saudara. Dan ini hari Senin. Anak-anak harus sekolah. Saudara yang masih buka toko, masih ngantor, masih kerja. Lalu ambil, saya pinjam lagi HP-nya sampai ketinggalan di sini. Ambil HP, lalu mulai nulis WA. Bos yang kerja. Anak sekolah, Bu Guru, Pak Robert, nah itu ya. Hari ini hujan. Nanggung Pak, adem, enak tidure. Besok ya masuknya. Saya tanya, berani atau berani? Angkat tangan. Yang kerja berani enggak? Berani? Oke. Besok hujan lagi. WA lagi. Berani ngomong sama bos. Bos, hari ini embo 1 hari hujan lagi. Berani? Dipecat saudara. Betul ya? Kenapa anak-anak yang sekolah mesti bangun pagi dan harus bangun meskipun hujan, geledek, banjir, saudara mesti masuk sekolah? Apa tujuanmu? Saya tanya, kenapa saudara mesti bangun pagi, mesti nyiapin makanan buat anak-anak, ibu-ibu, nyiapin
makanan buat orang yang mau kerja, saudara mesti bangun pagi, mesti kantor. Apa jawabannya? Karena saya harus makan. Gak kerja ya gak makan. Nah sekarang saya tanya, kenapa saudara harus ibadah jam 9 di tempat ini? Kenapa saudara harus melayani Tuhan? Jawabannya seringkali orang bertanya, ya pokoknya jadwal. Salah besar. Itu berarti saudara mulai kehilangan tujuan saudara. Kenapa saya mesti ibadah? Kenapa saya mesti melayani? Karena Yesus sudah mati buat saya di kayu salib, menebus segala dosa saya dan memberikan saya tempat di sorga. Dan saya punya tujuan membalas cinta kasih Tuhan. Amin. Amin. Itu tujuan kita. Ada seorang nabi Tuhan yang namanya Yesaya. Bisa diklik bantu saya. Oke, terima kasih. Yesaya 49 ayat yang keempat. 2, 3. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Ini Nabi Yesaya, Nabi Tuhan, dia pernah sampai titik ini. Tuhan, percuma aku ngotbai umat, percuma aku menyambung lidahmu, percuma aku melayani, tidak ada gunanya. Tidak ada orang mau dengar. Aku capek Tuhan. Pergumulan hidup kita kadang-kadang itu memengaruhi betul-betul kehidupan kita. Yang terakhir, ya. 7 pembunuh yang memadamkan passion pelayanan kita. Baca nomor 7. 2, 3. Tidak memelihara passion tetap menyala. Ayo baca Roma 12 ayatnya yang ke-11. Ayat itu lagi, ayat awal lagi. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah seperti gambar ini ya. Api itu mesti dikasih bahan bakar. Supaya tetap menyala. Tiap hari kita ketemu masalah. Tiap hari kita ketemu situasi yang bersekongkol, yang ngecilkan semangat kita, yang ngecilkan hati kita, yang memadamkan gairah kita. Di satu sisi ada iblis. Saudara lagi berkobar-kobar tiba-tiba, ces, eling kerupuk kesiram banyu. Wis gak enak saudara. Kita kecewa, kita punya tekanan di sana sini, kita frustasi. Kita takut, kita gagal, kita lelah. Apa yang Tuhan katakan? Saudara dan saya, bahan bakar kita ini apa? Hubungan pribadi sama Tuhan. Bangun pagi, doa, baca renungan. Dulu saya pakainya apa? Our Daily Bread ya, yang di bahasa Inggris ya. Tapi zaman sekarang teknologi, bangun pagi, doa, langsung buka YouTube. Buka channelnya, renungannya didengarin. Selesai, doa lagi, aktivitas. Aktivitas saya nggak ada lagi. Selain persiapan khotbah, persiapan ngajar, mungkin seperti itu. Tapi yang kedua kita perlu juga persekutuan dengan orang lain. Di gereja, perlu juga baca Alkitab. Merenungkan firman Tuhan, itu saya lakukan malam hari. Yang ketiga, 4, kita perlu melayani Tuhan. Menyalurkan karunia kita. Dikasih karunia Tuhan, ya diperlakukan. Kalau tidak kita lakukan, itu kan jadi padam. Sharing, bagikan sesuatu sama orang lain. Saya dalam satu semester tiap 6 bulan selalu ambil waktu entah sekali, biasanya 2 kali melayani hamba-hamba Tuhan di pedesaan.
melayani di gereja kecil. Yang membagikan saja, tidak menerima apa-apa. Karena itu bagian dalam kehidupan saya untuk melihat bagaimana Tuhan memberkati saya melalui dengar hamba-hamba Tuhan di pedesaan itu saksi. Mendengar pelayanan di gereja kecil luar biasa. Itu cara kita. Terus menyalakan. Passion itu tetap menyala. Pemain musik siap di tempat. Saya mau bercerita penutup. Ini ada seorang prajurit namanya Ross McGuinness. Saudara biasanya di situ ya, Operation Iraqi Freedom. Waktu itu terjadi perang karena Irak menyerang Kuwait. Dan ini ceritanya tanggal 4 Desember tahun 2006. McGuinness yang ada di sini, yang gambar di situ, dia satu kelompok dengan timnya naik Humvee, jeep yang seperti ini ya. 3 hari mereka masuk dan mesti keliling terus. Dan hari ketiga mereka sudah capek sekali. Tiba-tiba dari luar masuk kelunding. Dari luar dilempar dan masuknya granat. Saya berhenti dulu cerita. Granat ketika sudah dilepaskan dari pin dan dia belum meledak, tidak langsung meledak, butuh waktu. Paling cepat 3 detik, rata-rata 4-5 detik. Masalahnya di Humvee itu pintunya cuma ada 2. Dan di dalam ada 5-6 orang yang ada di dalam. Jadi kemungkinan yang selamat cuma orang yang di pintu kiri, pintu kanan, buka pintu keluar tapi sisanya semuanya mati pasti di dalam. Saya balik lagi cerita. Jadi ketika granat itu dilemparkan masuk ke dalam, komandannya Sersan Thomas dia berkata, "Granat!" Dan prajurit ini namanya McGuinness ini, dia menjatuhkan diri, jatuhnya terlentang gini ya, nutupin granat itu di punggungnya. Dan Sersan Thomas dia berkata, prajurit McGuinness masih umur 19 tahun. Dan granat itu meledak. Tapi semua 4-5 orang yang tersisa dalam Humvee itu semuanya selamat. Karena McGuinness mengorbankan dirinya. Dia diusulkan dan oleh pemerintah Amerika Serikat dapat medali kehormatan tertinggi yang disebut di situ, Medal of Honor, medali kehormatan. Poin apa yang saya mau katakan sama saudara? Bapak Ibu Saudara, kita ini sama seperti ini. Ini private prajurit yang dinaikkan pangkat jadi spesialis. Kita ini sama ya. Kita ini cuma prajurit biasa. Saya bukan pendeta besar. Kita bukan gereja besar, mega church yang banyak beberapa di Surabaya. Kita cuma bergereja di tempat yang kecil. Kita melayani di tempat yang kecil. Tapi Tuhan tidak melihat seberapa tenar saudara. Seperti pujian tadi tuh, terakhir. Seberapa setia hidup saudara sama Tuhan. Kebesaran kita bukan dilihat dari seberapa tenar dan lampu sorot yang mengarah kepada kita. Kita bukan orang hebat, kita bukan perwira, kita bukan pahlawan. Kita adalah orang yang mau melayani Tuhan dengan setia. Berjuanglah dan percayalah ketika Tuhan datang nanti.
Dia akan berkata sama kita, engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya mau saudara yang sudah padam-padam, ayo bangkitkan semangatmu kembali. Nyalakan apimu dan berjuanglah sekali lagi dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Hidup lewat lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap angkat tangan kita. Saya mohon Bapak Robert menutup firman Tuhan ini dengan doa. Mengiringku seumur hidupku, Ibu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani. Kita menyembah Dia 1 menit saja. Oh, yang mau setia kepada Tuhan melayani sampai titik darah penghabisan kita, mari katakan haleluya bagi Dia. Segala puji syukur bagi Dia. Oh Tuhan, kami belum seperti hamba-Mu yang baru bawakan firman, sudah jatuh bangun untuk melayani-Mu Bapa. Kami lebih santai Tuhan dalam melayani-Mu. Ampuni kami Tuhan. Oh, firman-Mu luar biasa Bapa. Roh kami yang mulai padam Tuhan, Kau telah menyalahkan roh kami kembali Tuhan. Untuk kami tetap ya Bapa, apapun yang terjadi. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Firman-Mu Tuhan sudah menguatkan kami kembali seperti pasukan Tuhan yang Kau bekali kami dengan peluru-peluru yang begitu canggih ya Bapa, untuk kami tetap berperang Tuhan sampai kami dapat mahkota yang Kau sediakan. Dan Kau berkata kepada kami, pulanglah sahabatku. Tuhan, itulah kata-kata itu yang kami rindukan Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Yonatan Tuhan, yang kami sudah lihat pada masa-masa dia mempersiapkan diri untuk menjadi hamba-Mu di Jogja. Luar biasa hamba-Mu ini Tuhan. Ke depan Tuhan, pakai lagi lebih luar biasa. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kesehatannya Tuhan kami titipkan kepada-Mu ya Bapa di sorga. Pulihkan Tuhan, supaya dia tetap Tuhan membawa obor roh-Mu ya Bapa yang menyala itu untuk membakar kami semua Tuhan. Menjadi semangat, menjadi pelayan-pelayan-Mu. Berkati keluarganya,
Berkati jemaatnya Tuhan. Agar nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa kita diingatkan pagi ini untuk semakin semangat menyala-nyala dalam Tuhan. Menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kita semakin dipakai oleh Tuhan. Mengucapkan terima kasih untuk hambanya yang sungguh luar biasa. Biar Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan semakin pakai luar biasa dalam hidupnya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari murid-murid Bethel. Mari saya persilakan. Dengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihinya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah.
Sungguh luar biasa. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan berikan persembahan pada pagi hari ini. Saya mau dengan kasih Kristus petugas persembahan untuk menyiapkan kantong-kantong yang ada. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Menutup ibadah. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami kembalikan padamu, Engkau yang layak menerima segala-galanya dari kami. Allah kami, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkati ibadah kami, Engkau berkati jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau boleh bersaksi, beritakan Injil, bawa Cio untuk Tuhan. Berdoa untuk Ibu Gembala, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua jemaat-Mu. Saudara kami yang sakit, lemah tubuh dalam persoalan, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi, pemulihan ekonomi, kestabilan politik bangsa dan negara kami. Tuhan berkati untuk jemaat-Mu, jaga pelihara kami, berikan kesehatan, cukupi kebutuhan kami, biarlah kekuatan dari Tuhan boleh ada. Berkati persembahan yang kami kumpulkan hari ini, persembahan kolekta kami, persepuluhan kami, persembahan Natal kami percaya Tuhan, berkat-Mu boleh tercurah dalam kehidupan kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan surah Roh-Nya yang kudus, mempelai kita, memberkati kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat rohani jasmani di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.